I grew up in the UK. I grew up in a very poor family. My dad's side of the family were what you call like traveler gypsies. We grew up in a council house. Aisyah Rosali, wanita asal Inggris yang menemukan kedamaian dalam Islam, setelah ia ditimpa kehidupan yang sangat berat. Pada mulanya, setelah mengalami kekacauan hidup yang bertubi-tubi, ia tidak berpikir bahwa dirinya akan memeluk Islam. Ia hanya tertarik mempelajari Islam setelah perjalanannya ke Turki. Aisyah lahir dalam keluarga yang sangat kekurangan, dan dibesarkan di sebuah perumahan yang sangat buruk di Inggris. Ayahnya hanya seorang pengembara. Keyakinannya dan keluarganya pada agama tidaklah besar. Aisyah bahkan tidak merasa memiliki agama. Di masa-masa sulit Aisyah hanya percaya pada kekuatan yang lebih tinggi. Jika aku dalam skenario yang sulit, aku akan mengatakan, Tuhan, bisakah tolong bantu aku? Aku mungkin tak akan menggunakan kata Tuhan. Aku percaya pada kekuatan yang lebih tinggi. Hidup dalam keluarga yang kacau membuat Aisyah terus berusaha mencari kedamaian dan kebahagiaan. Ia pernah membenci alkohol, karena saudara laki-lakinya meninggal karena pengaruh alkohol. Dan ayah Aisyah yang hampir setiap saat berpindah dari satu bar ke bar lain, meninggalkannya dan ibunya karena bertemu dengan seorang wanita berusia 15 tahun. Setelah itu ia tidak pernah bertemu lagi dengan ayahnya. Kebencian Aisyah pada alkohol ini terus berlangsung. Namun suatu hari, saat ia menginjak usia dewasa, ia mulai menghadiri pesta dan mengonsumsi alkohol, hingga seseorang hampir menculiknya saat ia berada di bawah pengaruh alkohol. Ia merasa bingung dan heran dengan apa yang dilakukannya. Mengapa aku melakukan ini pada diriku sendiri? Aku selalu menentang alkohol. Mengapa aku mulai memasukkan alkohol ini di hidupku? Setelah ia tersadar, ia masih tidak berhenti melakukannya sampai suatu hari ia melakukan perjalanan ke Turki dan mulai mengenal Islam. Di tanah Turki, Aisyah banyak menyaksikan dan mengamati orang-orang berkomat kamit menggunakan manik-manik berzikir. Ia menyangka bahwa itu adalah cara mereka menghilangkan stres, hingga ia pun mencobanya dengan mencari tahu bacaan apa yang diucapkan mereka. Saat berada di antara Blue Mosque dan Hagia Sophia, ia juga mendengarkan lantunan azan dengan lebih hikmat. Itu sangat indah, begitu damai, ucapnya. Dalam perjalanan pulang dari Blue Mosque ke asrama tempat tinggal, Aisyah mengalami kesulitan. Ia tidak tahu arah jalan yang harus ia tempuh. Ia kemudian berdoa, Tuhan, jika Engkau nyata, bantu aku kembali ke asrama. Setelah itu ia hanya berjalan menuju asrama tempat ia tinggal dan tidak menemukan kesulitan apapun. Ia tiba di asrama tanpa bantuan siapapun. Selama di Turki itulah ia tertarik membaca Al-Quran hingga saat ia kembali ke UK ia tetap membaca Al-Quran meskipun belum ada niat untuk menjadi Muslim. Aku membaca, aku belajar, aku menonton ceramah, aku melakukan semuanya di rumah. Aku tak mengenal Muslim lain, aku sendirian di sepanjang perjalananku. Selama mempelajari Islam itu, ia masih belum berniat memeluk Islam hingga saat ia mencoba melakukan salat fajar atau subuh sebagai upaya pengendalian diri. Ia merasakan pengaruh yang luar biasa dari salat subuh. Tak berhenti sampai di sana. Ia mencoba melakukan puasa Ramadan, lagi-lagi sebagai upaya pengendalian diri. Aku mulai melakukan puasa Ramadan dan saat itulah keyakinan itu mulai datang kepadaku. Aku berhenti memikirkan dunia dan mulai memikirkan tentang Allah. Dari sanalah Aisyah mulai sadar bahwa kebahagiaan dan ketenangan yang dicarinya selama ini ada pada Islam. Ia mulai bersyahadat di bulan Ramadan. Because I was that girl that when she went out in the streets, I was that girl